Halo kawan-kawan Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, khususnya kawan-kawan TPP di seluruh Indonesia. Kali ini tayangannya yaitu tentang surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 296 tahun 2021 tentang panduan fasilitasi penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Jadi sebentar lagi kita akan melakukan penyusunan perencanaan kerja pemerintah desa, yaitu perencanaan tahunan, dan ini salah satu panduan yang diterbitkan, yang dikeluarkan oleh Kepala BPSDM. Di dalamnya mengatur tentang alur-alur kegiatan selama proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Dan ini filenya nanti akan saya taruh link downloadnya di deskripsi. Kawan-kawan tinggal klik linknya saja, nanti otomatis terdownload. Dan silakan untuk dibaca, diteliti sebagai panduan kita dalam rangka melakukan fasilitasi penyusunan perencanaan desa. Nah, daftar isi dari surat keputusan ini sendiri ada bab 1, bab 2, kemudian bab 3, bab 4, bab 5 juga ada lampiran-lampiran. Nah, bab 1 itu pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum, maksud penyusunan panduan, tujuan penyusunan panduan, pengguna panduan. Kemudian bab 2, materi panduan fasilitasi, musyawarah desa, perencanaan pembangunan tahunan. Jadi dulu itu karena ini terbitnya di bulan September, mungkin kawan-kawan di tahun 2021 tidak banyak yang melakukan alur perencanaan desa yang diawali dengan perencanaan pembangunan desa, perencanaan pembangunan tahunan, karena di Permen Desa 21 tahun 2020 tentang pedoman pembangunan itu terkesannya langsung pada pola pembentukan tim penyusun, kemudian baru ke bawah ini. Nah, di panduan ini diawali dengan musyawarah desa perencanaan pembangunan tahunan. Mungkin kawan-kawan akan bertanya-tanya, ini seperti apa musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi awal titik pelaksanaan penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Nah, isiannya nanti kawan-kawan bisa baca sendiri. Kemudian bab 3, pelaksanaan fasilitasi, ada pratahapan penyusunan RKP desa, kemudian pelaksanaan fasilitasi penyusunan RKP desa. 3, pasca penyusunan RKP desa. Kemudian ini ada ketentuan lain, bab 4, perubahan RKP desa, penyusunan dan pelaksanaan RKP desa oleh penjabat kepala desa. Ini di mana kepala desa sedang dijabat oleh penjabat. Kemudian bahan bacaan yang harus dikuasai oleh teman-teman. Kemudian ketentuan tambahan dan bab 5 penutup. Ini pendahuluan sama menceritakan atau menjelaskan tentang alur-alur perencanaan pembangunan desa dan pentingnya perencanaan desa untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan. Nah, dasar hukumnya, yang pertama pasti Undang-Undang Desa dan turunannya ke bawah, mulai PP, kemudian Peraturan Menteri Desa, kemudian Peraturan Pemerintah. Dan tujuan penyusunan ini, penyusunan panduan fasilitasi perencanaan desa itu yang pertama, memfasilitasi desa dalam penyusunan RKP desa agar lebih berkualitas. Kemudian mendorong pemerintah desa agar meningkatkan kualitas proses penyusunan RKP desa. Yang ketiga, memastikan perencanaan desa tahun 2022, ini tentunya 2023, karena ini dikeluarkan tahun 2021, maka tertulisnya masih 2022. Kemudian mendorong terwujudnya RKP desa sebagai dokumen perencanaan tahunan dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian materinya ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan musyawarah desa perencanaan pembangunan tahunan. Nah, kemudian pembentukan tim penyusun RKP desa, ada komposisi tim penyusun RKP desa, kemudian jumlah tim penyusun RKP desa, kemudian tugas tim penyusun RKP desa, kemudian tahapan penyusunan RKP desa, kemudian pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa,
Kemudian pencermatan ulang RPJM desa. Di sini dijelaskan tentang tim penyusun RKP desa dalam rangka melakukan pencermatan skala prioritas usulan untuk RKP desa, kemudian penyusunan RKP desa dan DU RKP desa, daftar usulan rencana kerja pemerintah desa tahun 2024 misalnya. Nah, di sini juga dijelaskan pedoman penyusunnya bagaimana, mulai dari hasil kesepakatan Musdes dan Musren Bangdes sampai dengan hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak lain. Nah, isi rancangan RKP desa itu diantaranya di sini dijelaskan evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya, rencana kegiatan dan rincian anggaran biaya, rencana kegiatan dan rincian anggaran biaya untuk kerjasama antar desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerjasama antar desa. Nah, ini tahapan pelaksanaan penyusunan DURKP desa. Kemudian ini yang F, musyawarah perencanaan pembangunan desa, pembahasan rancangan RKP desa. Kemudian ini tahapan musyawarah desa, pembahasan dan penetapan RKP desa dalam volume Musren Bangdes. Kemudian musyawarah BPD, penetapan peraturan desa tentang RKP desa. Outputnya dari musyawarah BPD yaitu finalisasi data RKP desa yang meliputi prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga, prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, dan program kegiatan DU RKP desa. Kemudian berita acara kesepakatan bersama antara BPD dengan pemerintah desa terkait rancangan RKP desa yang akan ditetapkan dan pengesahan peraturan desa tentang RKP desa. Ini ada juga tahapan sosialisasi RKP desa kepada masyarakat oleh pemerintah desa melalui media dan forum-forum pertemuan desa. Nah, pelaksanaan fasilitasi ini yang menjadi penting bagi kita semuanya. Kita di dalam melaksanakan pendampingan fasilitasi penyusunan perencanaan desa itu kita awali pra penyusunan RKP desa. Di sini dijelaskan apa yang hendak dilakukan oleh TAPM kabupaten maupun kota, kemudian apa yang dilakukan teman-teman PLD dan PD, diantaranya membantu memfasilitasi menyiapkan bahan dan materi yang terkait dengan proses perencanaan penyusunan RKP desa. Jadi di panduan teknis fasilitasi ini kita menemukan jauh lebih detail apa saja yang perlu kita lakukan pada saat pra pelaksanaan perencanaan desa, kemudian fasilitasi apa yang kita lakukan pada saat pelaksanaan penyusunan RKP desa, mulai Musdes perencanaan pembangunan tahunan, kemudian pencermatan ulang kita itu melakukan apa, alurnya seperti apa, langkah fasilitasinya seperti apa, dan ini dijelaskan secara mendetail ya. Kita juga diarahkan untuk mengolah data IDM supaya dapat membantu sebagai bahan referensi penyusunan RKP desa itu sendiri. Sampai dengan apa yang kita lakukan saat pemerintah desa dan bersama dengan BPD dalam rangka melakukan pembentukan tim menyusun RKP desa. Di sini ini yang harus kita pastikan berjumlah 7 orang sampai dengan 11 orang dan jumlahnya ganjil. Kemudian ada keterwakilan perempuan minimal 30%. Ketua tim dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan. Sekretaris tim dipilih oleh ketua tim. Memastikan anggota tim penyusun RKP desa terdiri dari banyak unsur masyarakat. Memberikan pembekalan terhadap tim penyusun RKP desa terkait tugas dan fungsi tim, target kerja, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan. Kemudian memfasilitasi penyusunan jadwal tahapan penyusunan RKP desa. Memastikan adanya SK Kepala Desa tentang susunan tugas dan fungsi tim penyusunan RKP desa. Jadi sebelum kita melakukan fasilitasi pelaksanaan di pra itu kita juga dapat melakukan fasilitasi
bersama-sama dengan pemerintah desa, koordinasi dengan BPD untuk menyusun jadwal tahapan penyusunan RKP desa. Ini titik poin yang penting ya, penjelasan yang penting untuk kita semua. Kemudian pada saat pencermatan ulang RPJM desa oleh tim penyusun RKP desa, kita apa yang mesti kita lakukan itu juga sudah dijelaskan di sini. Yaitu memfasilitasi tim penyusun RKP desa dalam membuat daftar prioritas kegiatan RPJM desa setelah kita melakukan fasilitasi, review, atau pencermatan ulang RPJM desa. Dan ini pada saat penyusunan rancangan RKP desa dan RKP desa, kita juga ada urian-urian pekerjaan yang dapat kita lakukan sebagai bentuk fasilitasi. Dan yang bagian C ini, setelah penyusunan RKP desa, kita melakukan apa juga dijelaskan di sini, yaitu memastikan RKP desa disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai forum seperti musyawarah desa, forum sosial kemasyarakatan seperti tahlilan, sistem informasi desa berbasis laman, web atau medsos, papan informasi desa, dan media lain sesuai kondisi desa. Kemudian memastikan RKP desa akan dianggarkan dan diposting di dokumen APB desa atau sampai kepada penetapan APB desa dan dibiayai. Kemudian ketentuan lain, ini juga perubahan RKP desa yang kita lakukan, apa juga sudah disebutkan di sini. Nah, bahan bacaan yang harus dikuasai oleh kita semua. Yang pertama pasti Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kemudian PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015 dan terakhir dirubah dengan PP 11 Tahun 2019, kemudian PP 60 Tahun 2014 sampai dengan ke bawah, yaitu peraturan Bupati Wali Kota atau panduan atau juknis atau surat edaran yang terkait dengan perencanaan desa atau musyawarah desa yang diterbitkan oleh Bupati Wali Kota masing-masing. Dan di sini di poin yang terakhir itu ada pointer tentang konstruksi bendel RKP desa ya di bawah nanti. Tapi yang ini diagram ini menjelaskan tentang tahapannya. Jadi yang pertama kali itu proses perencanaan desa diawali dengan musyawarah desa perencanaan pembangunan tahunan, kemudian pembentukan tim penyusun RKP desa, dilanjutkan pencermatan dan penyelesaian rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa, pencermatan ulang RPJM desa, penyusunan RKP desa dilengkapi desain dan draft dan daftar usulan rencana kerja pemerintah desa untuk tahun 2024. Kemudian musrenbang desa pembahasan rancangan RKP desa, musyawarah desa pembahasan dan penetapan RKP desa, kemudian musyawarah BPD penetapan peraturan desa tentang RKP desa, lalu yang terakhir yaitu sosialisasi peraturan desa tentang RKP desa kepada khalayak ramai atau khalayak umum. Ini juga dilengkapi dengan berita acara, kegiatan, pelaksanaan kegiatan, kemudian notulasi musyawarah desa, daftar calon tim penyusun RKP desa, kemudian ini matriks realisasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya, dan daftar program kegiatan berdasarkan rekomendasi data IDM tahun 2022 ini setelah dilakukan pemutakhiran. Dan yang paling bawah itu di sini ada konstruksi daftar isi atau outline penyusunan RKP desa atau outline RKP desa. Setidaknya ada 7 bab. Ini juga sudah saya sandingkan dengan Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan perencanaan pembangunan desa. Kemudian Permen Desa 21 tahun 2020, isinya kira-kira memang diantaranya seperti ini. Dan ada juga banyak lampiran yang
dilampirkan dalam format RKP Desa sebagai kelengkapan dokumen perencanaan desa. Pada intinya saya ingin menyajikan ini untuk mudah ditemukan oleh kawan-kawan. Link downloadnya ada di deskripsi di bawah judul saat video diputar. Dan semoga saja di tayangan berikutnya saya dapat menyajikan dalam bentuk PDF atau Word ya, supaya mudah untuk direview, misalnya mau buat PowerPoint, buat paparan materi, sudah saya siapkan. Semoga saya dapat menyelesaikan, termasuk contoh-contoh lampiran dalam bentuk Excel. Lampiran tadi maksudnya lampiran berita acara, kemudian matrik-matrik ini saya juga sudah akan berusaha untuk dalam bentuk Excel dan Word. Oleh karena itu, kawan-kawan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan tayangan penting berikutnya. Dan jika tayangan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman lain yang sudah menyimak, sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih.